Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Eka Sribanawati dengan nomor induk mahasiswa 431221200038 dari kelas Manajemen Perubahan dan dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Bapak Dudi Permana, PhD. Manajemen perubahan yang ada di sebuah pelaku usaha online shop yang bernama Hop Packaging. Pendahuluan. Perubahan adalah hal yang pasti dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan penuh persaingan seperti saat ini. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan kebiasaan konsumen akan menghadapi ancaman kehilangan kemampuan bersaing, bahkan mengalami kegagalan, terutama di bidang e-commerce. Persaingan yang ketat dan kemajuan teknologi digital yang cepat memaksa perusahaan home packaging untuk menerapkan manajemen perubahan secara efektif agar dapat mempertahankan dan meningkatkan posisi di pasar. Perusahaan home packaging yang menjual produk perlengkapan pesta dan kue menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan selera konsumen, pengembangan produk yang lebih luas, serta kebutuhan yang mengintegrasikan teknologi di berbagai aspek bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan menganalisis strategi manajemen perubahan yang diterapkan oleh perusahaan agar perubahan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Daftar isi dari presentasi kali ini yaitu satu ada analisis situasi, kedua analisis SWOT, ketiga strategi manajemen perubahan, empat peran kepemimpinan dan komunikasi, lima dampak dan hasil, enam kesimpulan dan saran. Analisis situasi home packaging. Perusahaan toko online yang menjual perlengkapan pesta dan kue menghadapi berbagai faktor penyebab perubahan. Faktor eksternal utama termasuk perubahan pola belanja konsumen yang semakin cenderung memilih belanja secara daring untuk produk acara dan kue. Persaingan yang semakin sengit dengan toko online sejenis yang terus bertambah, serta perkembangan teknologi digital yang memaksa perusahaan terus berinovasi dan menerapkan sistem digital yang lebih canggih. Selain itu, pandemi global menjadi faktor yang mempercepat proses transformasi digital serta adaptasi terhadap gaya konsumsi baru. Dari sisi internal, perubahan kepemimpinan yang memiliki visi lebih jelas, keterbatasan kapasitas produksi yang menghalangi pertumbuhan perusahaan, serta tekanan untuk mengembangkan beragam jenis produk menjadi faktor utama yang mendorong perubahan lebih luas dalam organisasi. Analisis SWOT. Di sini ada empat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan atau strength yang dimiliki oleh perusahaan packaging, satu, merek dikenal karena mereka menghadirkan produk yang kreatif serta beragam pilihan pilihan perlengkapan hadiah dan kue. Kedua, ada sistem pemasaran digital yang sudah berjalan efektif dan terpercaya. Ketiga, ada produk yang sesuai dengan tren terkini serta kebutuhan pasar. Keempat, kita juga menyediakan desain pengemasan yang rapi dan higienis sehingga menjaga kepuasan pelanggan. Kelemahan atau weakness yang kita miliki yaitu satu, kapasitas produksi yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam memenuhi peningkatan permintaan. Kedua, terdapat ketergantungan pada pemasok tertentu untuk mendapatkan bahan baku. Ketiga, ada keterampilan tenaga kerja dalam produksi masih kurang memadai terkait teknologi digital terbaru. Keempat, sistem informasi teknologi internal belum sepenuhnya terintegrasi. Lalu kita juga ada peluang atau opportunities. Satu, terdapat peningkatan tren acara dan perayaan yang memerlukan perlengkapan kreatif serta kue yang disesuaikan dengan tema. Kedua, terdapat potensi untuk mengembangkan pasar melalui kerjasama dengan penyelenggara acara dan platform perdagangan elektronik. Ketiga, terdapat peluang untuk menginovasikan produk berdasarkan tema musim dan peristiwa tertentu, seperti musim seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, atau Lebaran.
Dan terakhir, keempat, terdapat kemungkinan membuka pasar baru melalui pengguna media sosial dan pemasaran dengan memanfaatkan pengaruh penggunaan media. Terakhir ada ancaman atau threats juga yang kita miliki, yaitu satu, kompetitor memasuki pasar dengan menawarkan harga yang lebih menarik daripada perusahaan kita. Kedua, ada terjadi perubahan harga bahan baku, terutama bahan-bahan makanan. Ketiga, kemungkinan gangguan pada rantai pasok dan sistem logistik. Dan keempat, adanya perubahan regulasi di bidang e-commerce dan pajak digital yang cukup ketat. Itu memberikan ancaman yang besar bagi perusahaan kita. Lalu ada strategi manajemen perubahan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, perusahaan kami Hop Packaging menerapkan strategi manajemen perubahan yang berbasis transformasi digital dan diversifikasi produk. Strategi utama adalah memperbaharui platform e-commerce agar lebih nyaman bagi pengguna serta terintegrasi dengan sistem produksi dan logistik, sehingga mempercepat proses pemesanan dan pengiriman. Selain itu, co-packaging juga mengembangkan beberapa produk kue yang bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan serta paket hadiah yang memiliki tema tertentu sebagai bentuk adaptasi terhadap tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Dalam mengelola perubahan tersebut, kami mengadopsi model perubahan Kotter's 8 Steps sebagai kerangka kerja utama. Langkah pertama adalah menciptakan rasa urgensi melalui komunikasi aktif kepada seluruh tim mengenai pentingnya perubahan demi meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, dibentuk tim khusus perubahan yang terdiri dari pemimpin dan staf utama untuk memandu proses transformasi tersebut. Visi perubahan diungkapkan secara terus-menerus. Visi perubahan diungkapkan secara terus-menerus melalui pertemuan rutin, media internal, serta pelatihan. Hambatan yang muncul baik secara teknis maupun budaya diatasi dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknologi kepada seluruh karyawan. Peran kepemimpinan dan komunikasi. Pemimpin perusahaan tidak hanya menyampaikan visi tentang perubahan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pelaksanaan teknologi baru serta berkomunikasi dengan staf. Diterapkan pendekatan komunikasi dua arah yang jujur dan terbuka agar semua anggota organisasi merasa didengar dan terlibat. Berbagai media komunikasi yang digunakan meliputi pertemuan langsung, platform internal secara daring, serta newsletter yang diterbitkan secara rutin untuk memberikan pembaruan mengenai perkembangan perubahan. Sikap kepemimpinan yang mencontoh dan penggunaan komunikasi yang efektif tersebut berhasil meminimalkan resistensi di internal dan mempercepat proses adopsi perubahan di setiap divisi. Dampak dan hasil. Dalam hal operasional, integrasi sistem berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan mempercepat proses pengiriman, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Secara budaya, kami perusahaan semakin adaptif dan inovatif, mendorong karyawan untuk terus belajar dan berpartisipasi dalam mengembangkan produk baru. Dalam hal kinerja, penjualan melalui online meningkat hingga 30% dalam waktu 6 bulan pertama setelah perubahan. Sedangkan pangsa pasar juga bertambah akibat adanya pengenalan produk-produk baru yang bersifat tematik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan yang ditetapkan dalam perubahan tersebut telah tercapai, meskipun masih diperlukan peningkatan terus-menerus dalam pelatihan tenaga kerja dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih beragam. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami Hop Packaging yang menjual produk peralatan hadiah pesta dan kue sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, antara lain perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke belanja online, tingginya persaingan di pasar, serta kemajuan teknologi digital. Faktor internal seperti adanya kepemimpinan baru yang memiliki visi yang jelas secara keterbatasan kapasitas produksi, juga turut mendorong kebutuhan untuk melakukan perubahan. Strategi manajemen perubahan yang digunakan
Khususnya model Kotter's 8 Steps berhasil mengintegrasikan transformasi digital dan pengembangan beragam jenis produk. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi operasional serta pertumbuhan penjualan perusahaan. Kepemimpinan yang proaktif serta komunikasi dua arah yang efektif memberikan kontribusi positif dalam mengatasi resistensi karyawan dan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan. Dampak dari perubahan tersebut terlihat dari peningkatan kinerja keuangan, semakin adaptifnya budaya organisasi, serta meningkatnya loyalitas pelanggan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya pelatihan tambahan serta penguatan dalam strategi pemasaran agar perusahaan dapat terus berkembang dan bertahan di masa depan. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.